Pernah kebayang nggak kalau kita bisa tahu seekor sapi bakal menghasilkan susu sebanyak apa, bahkan jauh sebelum dia lahir? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran nyata. Ini bukan sulap, ini sains, tepatnya ilmu genetika. Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia gimana para ilmuwan dan peternak bisa meramal masa depan ternak. Jadi pertanyaannya simpel aja. Gimana caranya mereka bisa memprediksi masa depan? Gimana caranya kita bisa ngintip cetak biru genetik seekor hewan? Nah, disinilah kita akan menyelam lebih dalam. Anggap aja genetika ini bola kristal kita. Oke, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dasarnya, yaitu warisan genetik. Kedua, kita bakal main-main sama probabilitas, memetakan semua kemungkinan genetik. Ketiga, kita sambungin kode genetik itu ke dunia nyata, alias ke hasil produksi. Keempat, kita analisis semua keturunannya. Dan terakhir, kita ubah semua angka yang rumit itu jadi visual yang gampang dimengerti. Siap? Oke, kita mulai dari langkah pertama. Coba bayangin, warisan genetik itu kayak resep kue. Sifat seekor ternak, itu ibarat rasa dari kue yang kita buat. Nah, rasanya ini adalah hasil campuran dari resep genetik sang ayah dan resep genetik sang ibu. Sesederhana itu intinya. Nah, resep genetik ini ada istilah kerennya, genotip. Ini adalah kombinasi kode genetik yang unik buat tiap individu. Untuk contoh kita kali ini, kita akan pakai genotip A, B, C. Coba deh perhatikan baik-baik kode ini, karena ini bakal jadi kunci buat membuka semua rahasia selanjutnya. Oke, kita udah punya kode genetik induknya. Sekarang bayangin si induk ini kayak lagi megang setumpuk kartu genetik. Tugas kita sekarang adalah mencari tahu kartu apa aja sih atau kombinasi gen apa aja yang bisa dia wariskan ke anaknya nanti. Tiap kombinasi ini adalah satu kemungkinan masa depan. Dan kerennya, buat menghitung semua kemungkinan itu, ada rumus saktinya, 2 pangkat N. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi jangan salah, rumus kecil inilah yang bakal membuka pintu ke semua kemungkinan genetik yang ada. Terus, N itu apa sih? Gampangnya, N itu jumlah pasangan gen yang berbeda. Kalau di contoh kita tadi, A, B, C, C, kita punya pasangan A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil. Total ada 3 pasang yang berbeda kan? Jadi nilai N kita adalah 3. Sekarang kita masukkan ke rumus tadi. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ini luar biasa banget. Artinya dari satu induk aja ada 8 versi resep genetik yang berbeda yang bisa diwariskan. Bayangin, 8 skenario masa depan. Semuanya tersembunyi di dalam satu individu. Tapi, tunggu dulu, punya resep genetik terbaik aja ternyata belum cukup. Ibaratnya kamu punya mobil F1 paling canggih, tapi kalau sirkuitnya jelek dan becek, ya nggak bakal bisa juara. Disinilah genetika ketemu sama dunia nyata, lingkungan. Dan hubungan antara gen dengan lingkungan ini bisa kita rangkum dalam satu rumus yang super penting. P sama dengan G ditambah E. P itu fenotip, alias hasil akhir yang kita lihat. G itu genetik, potensi bawaannya. Dan E itu environment alias lingkungan. Kita bedah satu-satu. G itu genetik. Anggap aja ini adalah potensi maksimal yang dibawa dari lahir. Misalnya, gen yang menentukan seekor sapi punya potensi untuk menghasilkan banyak sekali susu. Nah, E itu lingkungan. Ini semua faktor dari luar, makanannya enak dan bergizi atau tidak, kandangnya bersih atau kotor, bahkan sampai tingkat stresnya. Soalnya, gen sebagus apapun butuh panggung yang tepat buat bisa tampil maksimal. Sekarang, saatnya bagian paling seru. Kita main lotre genetik. Ingat kan, tiap induk punya 8 kemungkinan, tiket genetik. Kalau kita silangkan 2 induk, berarti 8 dikali 8. Kita punya 64 kemungkinan kombinasi keturunan. Yuk kita lihat siapa aja yang dapat jackpot. Disinilah rumus P sama dengan G plus E tadi benar-benar kita pakai. Coba lihat tabel ini. Ini cuma cuplikan ya. Tiap baris itu satu kemungkinan anak. Kita bisa lihat kombinasi gennya, nilai genetik atau gennya, pengaruh lingkungannya atau E-nya, dan hasil akhirnya, prediksi produksinya. Nah, proses ini kita ulangi untuk ke-32 calon anak betina. Setelah semuanya dihitung dan dijumlahkan, hasilnya 109.601 liter susu. Biar kebayang, itu cukup untuk mengisi penuh sebuah truk tangki susu. Ini adalah prediksi total produksi dari semua kemungkinan keturunan betina yang bisa lahir. Angka total tadi memang dahsyat.
Tapi bagi peternak, yang lebih penting itu adalah rata-ratanya. Dan setelah dihitung, rata-ratanya adalah 3.425 liter per ekor. Angka inilah yang jadi patokan ekspektasi dasar dari hasil persilangan ini. Tapi, tahu angka rata-rata saja nggak cukup. Pertanyaan besarnya adalah seberapa menyebar hasilnya. Apakah semua keturunan nanti hasilnya akan mirip-mirip di angka rata-rata itu? Atau bakal ada yang jadi bintang super, tapi ada juga yang hasilnya di bawah ekspektasi? Jawabannya ada di angka ini, 19,86%. Ini disebut koefisien keragaman. Gampangnya, anggap aja ini tingkat risiko atau pertaruhan genetik dari persilangan ini. Makin tinggi angkanya, makin lebar jurang antara hasil terbaik dan terburuk. Oke, kita sudah kumpulkan semua angkanya. Total produksi, rata-rata, tingkat risikonya. Sekarang saatnya kita sulap data-data rumit ini jadi gambar yang bisa bercerita. Inilah bagian di mana angka berubah jadi ramalan. Lihat grafik ini. Ini adalah sebaran gen-gen baik di antara para keturunan. Kelihatan kan polanya? Membentuk seperti lonceng. Artinya apa? Sebagian besar keturunan akan berada di tengah-tengah. Dapat jumlah gen baik yang rata-rata. Cuma sedikit yang super beruntung di ujung kanan, dan sedikit juga yang kurang beruntung di ujung kiri. Dan inilah puncaknya, ramalan akhir produksi susu. Grafik ini udah kayak laporan cuaca untuk masa depan peternakan. Kita bisa lihat dengan jelas kira-kira berapa persen ternak yang akan jadi produsen elit, berapa yang rata-rata, dan berapa yang di bawah standar. Bagi peternak, ini udah kayak peta harta karun. Jadi, intinya apa? Dari sebaris kode genetik sederhana, dengan bantuan statistik, kita bisa melukis gambaran yang sangat mungkin tentang masa depan sebuah kawanan ternak. Inilah keajaiban dari pemuliaan ternak kuantitatif, menggunakan angka untuk merancang masa depan. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar lagi. Kalau kita sudah bisa memprediksi masa depan, apa mungkin suatu saat kita bisa merancangnya? Bisakah kita nanti menciptakan ternak super persis seperti yang kita inginkan? Pertanyaan ini saya serahkan ke Anda untuk direnungkan.